Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini aku mau coba general reading ya. Ini khusus hubungan karmik di bulan Juni 2020 untuk kalian yang mengalami hubungan karmik di bulan Juni ini ya, di bulan Juni 2020 aku akan coba membacakan tentang hubungan karmik. Sekali lagi ini hanya prediksi. Jadikan ini sebagai bahan introspeksi diri ya, bukan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Tetap percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan kalian masing-masing. Oke, di sini aku coba shuffle kartunya. Ini khusus hubungan karmik ya, khusus kalian yang mengalami hubungan karmik. Oke, di sini khusus buat feminim dan maskulin. Yang di atas ini adalah kartunya feminim, yang di bawah ini adalah untuk si maskulin ya. Untuk kalian yang ngerasa feminim atau maskulin, feminim dan maskulin tidak tergantung pada gender ya. Karena setiap entah laki-laki atau perempuan itu bisa saja memiliki sikap feminim maupun maskulin. Oke. Untuk si feminim, di sini ada bottom of the deck-nya ya, ada stick of water ya. Ini adalah hubungan karmik yang bermasalah karena adanya masa lalu. Jadi ini terganggu karena masa lalu. Orang di masa lalu yang datang pada salah satunya mungkin. Di sini ada Four of Fire, Three of Fire, Ace of Water, Passion, ada Page of Water, ada Queen of Fire, di sini Page of Fire dan Chariot ya. Untuk si feminim di atas, sebenarnya dia ngerasa nyaman ya dengan si maskulin ini. Namun kenyamanan ini tiba-tiba berubah dan ini membuat dia ini lebih banyak murung. Si feminim ngerasa murung ya. Awalnya hubungan ini sangat nyaman dan tiba-tiba kenapa jadi berubah dan ini membuat dia murung ya. Seolah si feminimnya ingin pergi dari si maskulin. Feminim ingin pergi dan ingin adanya kebebasan ya. Dari maskulin dia ingin bebas dari masalah yang menghadapi hubungan kalian. Namun ini feminim adalah sosok yang penyabar. Di sini dia sangat sabar ya, untuk bisa menunggu maskulin ya, walaupun dia kecewa seolah tidak diperdulikan ya. Karena di sini feminimnya ngerasa tidak diperdulikan oleh maskulinnya. Maskulinnya di sini ada Page of Water, jadi dia menyimpan sesuatu ya, seperti ada yang disimpan oleh si maskulin. Ada sesuatu yang disembunyikan dan ini hanya dia pendam saja ya. Dia hanya memperhatikan si feminim maskulinnya ini, namun dari jauh. Ada Page of Fire. Jadi di sini si maskulin berusaha untuk bisa
mungkin menyembunyikan apa yang dia punya. Jangan sampai ini kedengaran oleh si feminim ya. Chariot ini kebingungan, jadi dia ngerasa bahwa apa yang dia pilih ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi apa yang dia jalan ini tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak sesuai dengan dia pikirkan ya. Dan ada Four of Water. Aku akan coba lihat apa yang membuat maskulinnya menjadi bimbang atau tidak sejalan lagi. Jadi hubungan ini awalnya indah, tetapi ada sesuatu yang membuat hubungan ini jadi kacau. Di sini ada Nine of Swords, Four of Cup, ada Seven of Swords, dan The Fool. Jadi the Chariot-nya ini ya, kebimbangan si maskulin ini terhadap si feminim. Dia ngerasa hubungannya sudah gagal ya, karena dia di sini seolah tidak dihargai. Mungkin feminim ini tidak menghargai si maskulin awalnya, sehingga si maskulinnya berkhianat dan dia mungkin kembali dengan orang di masa lalu. Jadi hubungan karbik ini terjadi di bulan Juni ini ya, pengkhianatan. Jadi ini adalah ketakutan atau rasa takut gagal dari si maskulin, sehingga maskulin ini menyembunyikan sesuatu, aku rasa ya, dari si feminim, karena dia ngerasa seolah tidak dihargai atau tidak dipedulikan, mungkin kurang diberi kasih sayang atau ada sesuatu yang kurang lah dari si feminim untuk si maskulin, sehingga dia ngerasa kurang puas dan dia sepertinya balik lagi ke masa lalu. Mungkin ada godaan di masa lalu yang datang kepada si maskulinnya ya. Dan di sini maskulin ingin bebas, sepertinya dia ingin pergi dari si feminimnya ini. Feminim sudah berusaha sabar menunggu ya. Coba kita lihat kenapa feminimnya ini merasa harus bersabar. Seven of Wands, Ace of Pentacles, Temperance, dan di sini Hangman. Jadi sebenarnya si feminim ini sudah kecewa ya, tapi dia tidak bisa menghindari. Walaupun dia ini fokus kepada pekerjaan, feminim ini pada saat ini mungkin fokus pada pekerjaan, dia tidak peduli dengan si maskulin. Walaupun dalam hati ini sebenarnya dia sudah nyaman dan sudah senang sekali ya bisa berhubungan kembali dengan maskulin ini, tetapi ini membuat dia bimbang karena ada perbedaan. Karena dia harus bertahan ya di sini. Dia harus bertahan menunggu, tapi kenapa tidak ada kejelasan tentang si maskulin, seolah dia tidak memperdulikan lagi. Mungkin awalnya si maskulin pernah dikecewakan atau pernah tidak diperdulikan ya, kurang diperhatikan, sehingga dia putuskan untuk berpaling dari si feminimnya. Jadi dia putuskan untuk bisa berpaling dari si feminim. Feminim ngerasa kurang seimbang ya hidupnya ya. Dia bingung tujuan hidupnya kemana. Dia fokus ke pekerjaan karena memang di sini kebutuhan yang dia rasakan itu banyak ya, apalagi di bulan-bulan seperti ini. Jadi dia nggak mau fokus dulu ke maskulin, tapi ternyata maskulin mengkhianatinya dan dia ingin bebas justru dari si feminim. Jadi hubungan ini sepertinya sama-sama ngerasa saling tidak dihargai. Salah satu ngerasa tidak dihargai dan salah satu ngerasa bisa dapatkan kebahagiaan dari orang lain ya. Bisa dapatkan kebahagiaan dari orang lain, dan di sini ada godaan dari masa lalu juga yang datang. Aku akan coba lihat kenapa bottom of the deck-nya ada tentang masa lalu lagi ya. Aku rasa godaan di masa lalu datang. Aku ngerasa bahwa ada godaan di masa lalu yang datang pada hubungan ini. Kenapa dia bisa datang ya? Apa yang dilakukan oleh orang di masa lalu ini? Kenapa dia bisa datang kembali ke kehidupan maskulin?
Aku akan coba ambil kartu yang jatuh. Oke. Sini ada Six of Swords, Strength, Six of Wands, Ten of Wands. Apa yang dilakukan orang di masa lalu ini, kenapa dia datang kembali pada si maskulin? Awalnya dia ngerasa ingin pergi, jadi orang di masa lalu ini sudah berusaha untuk pergi, tapi sepertinya dia tidak bisa kuat ya, karena kekuatannya adalah pasangan kamu si maskulin ini. Jadi dia ngerasa harus menyelesaikan permasalahan dengan si maskulin. Mungkin ada sesuatu yang belum diselesaikan, sehingga ini mengakibatkan maskulin jadi menoleh lagi ke belakang ya. Dan Ten of Wands ini terbebani, karena kehadiran orang di masa lalu ini membebani dia. Dia ngerasa sangat bingung ya. Ten of Wands terbebani. Ini bisa jadi maskulinnya juga ngerasa bingung. Apa yang dilakukan maskulin ya? Tanggapannya terhadap orang di masa lalu, karena orang ini sudah pergi tapi hadir kembali, karena seolah seperti ada sesuatu yang belum diselesaikan. Dan maskulin ada Page of Pentacle, ada Four of Pentacle. Ini kenapa maskulin masih menoleh ke arah belakang, karena dia melihat di sini dia mengambil kesempatan ya, kesempatan untuk bisa memperbaiki keuangan juga. Jadi maskulin di sini ngerasa bahwa orang di masa lalu ini bisa memberikan peluang yang baik, mungkin dalam hal pekerjaan, atau di sini dia bantu usaha ya. Karena di sini masih kesulitan. Si maskulin ngerasa keuangannya sulit ya. Dan lagi di sini kamu feminim, kamu tidak perhatian juga sama si maskulinnya, jadi fokus kerja aja, sehingga dia coba berpaling dan mengambil kesempatan ini untuk bisa menoleh ke arah masa lalu ya. Nah, di sini dia ngerasa orang di masa lalu ini adalah orang yang sesuai dengan kriterianya dia mungkin ya, sehingga masih ada rasa berat juga untuk meninggalkan sepenuh hati. Jadi masih aja balik ke masa lalu ini. Oke, bagaimana hubungan karmik ini selanjutnya? Jadi ini sangat kacau sekali ya. Sini ada kartu yang jatuh. Ada Two of Pentacle. Jadi kedepannya ini membuat hubungan kalian jadi bimbang. Sorry agak berantakan ya. Di sini membuat kalian hubungannya jadi bimbang, dan salah satu ingin melepaskan hubungan, dan salah satu coba untuk bisa tenang ya, dan bersabar dengan keadaan. Dia ngerasa ini adalah hal yang sulit. Kalian coba untuk mencari kenyamanan masing-masing dengan menyakiti satu sama lain ya. Mencari kenyamanan masing-masing dengan menyakiti satu sama lain. Karena mungkin si feminim udah ngerasa bahwa si maskulinnya ini sudah berbeda ya. Dia ngerasa bahwa si maskulinnya ini udah berbeda dari sebelumnya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan dengan balas membalas, saling balas membalas. Di sini untuk energi si feminim ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi ini bisa juga terkait dengan zodiak lain. Sementara si maskulin di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Dan di sini paling utama adalah si Cancer ya. Banyak dari energi air di sini yang mengalami hubungan karmik, yang tergoda akan masa lalu ya. Ada godaan masa lalu. Ini untuk hubungan karmik mungkin gak akan bisa resonate untuk semuanya ya, karena energinya agak berat. Ini tentang perselingkuhan, balik lagi ke masa lalu, dan saling mengacuhkan akhirnya ya, menyembunyikan sesuatu yang salah satunya ngerasa kecewa atau sakit juga, dan berharap ini hubungan hanya sebatas ini. Ada yang ingin melepaskan juga ya, melepaskan pasangan karena kesabarannya sudah sangat-sangat di ambang batas, sudah capek diuji terus. Tapi kita akan coba lagi membacakan untuk hubungan selanjutnya nanti di bulan selanjutnya. Oke, ini nggak akan bisa resonate untuk semuanya.
Ini hanya prediksi dan readingan ya, hanya bacaan semata. Terima kasih yang udah stay watching di channelku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.